Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai matkul kewarganegaraan yang berjudul tentang integrasi nasional. Adapun dari kelompok kami, pertama adalah Clara Sita Pramono, kedua ada Dela Nurmalita, ketiga ada Fatima, keempat ada Mirza Nataya Hataini, kelima ada Ramdhani, keenam ada Rian Nur Fatoni. Langsung saja, yang pertama adalah pengertian integrasi nasional. Menurut para ahli, pertama menurut Dr. Nazaruddin Samsudin, integrasi nasional adalah proses penyatuan sebuah bangsa yang meliputi seluruh aspek kehidupan, yaitu aspek politik, sosial, ekonomi, serta budaya. Sedangkan kedua menurut Howard Riggins, integrasi nasional merupakan penyatuan bagian yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan atau keseluruhan yang lebih utuh atau memadukan seluruh masyarakat kecil yang jumlahnya banyak menjadi satu kesatuan bangsa. Ketiga, menurut Myron Weiner, integrasi nasional merupakan proses dari bermacam kelompok sosial dan budaya ke dalam satu wilayah dalam membentuk identitas nasional. Sedangkan keempat, menurut J. Sujati Jiwandono, integrasi nasional merupakan cara bagaimana kelestarian dalam persatuan nasional dalam arti luas bisa didamaikan dengan hak dalam menentukan nasibnya sendiri. Selanjutnya adalah konsep integrasi nasional. Konsep integrasi nasional dibagi menjadi dua. Pertama adalah secara vertikal, di mana mencakup bagaimana mempersatukan rakyat dengan pemerintah yang hubungannya terintegral secara vertikal. Konsep ini menyangkut bagaimana penyatuan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sedangkan yang kedua adalah secara horizontal, di mana hal ini mencakup bagaimana menyatukan rakyat Indonesia yang tingkat kemajemukannya cukup tinggi. Bagaimana membangun identitas kebangsaan yang sama meski masyarakat memiliki jati diri, golongan, agama, etnis, dan lain-lain yang berbeda. Syarat integrasi nasional. Berhasil tidaknya integrasi nasional sangat bergantung pada hal-hal berikut. Pertama, terpenuhinya kebutuhan setiap anggota masyarakat oleh anggota masyarakat lainnya. Yang kedua, terciptanya kesepakatan bersama mengenai macam-macam norma yang berlaku di masyarakat dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Yang ketiga, nilai dan norma sosial yang ada dijadikan sebagai aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi sosial. Manfaat menerapkan integrasi nasional. Manfaat menerapkan integrasi nasional diantaranya sebagai berikut. 1. Menumbuhkan kesetiaan nasional. 2. Menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas nasional. 3. Menumbuhkan rasa nasionalisme. 4. Menumbuhkan rasa cinta tanah air. 5. Menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan. 6. Menumbuhkan rasa tegang rasa, toleransi, gotong royong, dan solidaritas. 7. Menghargai perbedaan. Jenis-jenis integrasi nasional. 1. Integrasi bangsa, yaitu proses penyatuan sosial dan budaya yang mempresentasikan identitas nasional. Sebagai contoh, batik adalah budaya benda yang menjadi identitas bersama bangsa Indonesia. 2. Integrasi wilayah, yaitu proses penyatuan teritorial atau geografis dengan batas-batas yang konkret dan spesifik. Misalnya, wilayah perairan Natuna yang masuk wilayah Indonesia dan mendapat pengakuan dari PBB. 3. Integrasi nilai, yaitu proses pencapaian konsensus atau kesepakatan bersama di masyarakat tentang mana yang baik dan mana yang buruk, baik melalui musyawarah atau terbentuk sendiri oleh sejarah. Misalnya, anak muda yang lama tinggal di Eropa datang ke Indonesia untuk menetap.
Ia tak pernah menunduk jika jalan di depan orang tua. 4. Integrasi elit massa, yaitu penyatuan kesepahaman kepentingan antara pemerintah dan rakyat. Ini seringkali sulit dicari contohnya. Tapi kira-kira ketika pejabat publik diminta mundur oleh masyarakatnya, ia mundur. Maka terjadi integrasi elit massa di mana kepentingan elit terintegrasi dengan kepentingan massa. Yang kelima, integrasi tingkah laku, yaitu perilaku sosial yang dilakukan dengan pertimbangan agar diterima oleh masyarakat. Misalnya, kita hidup di negara yang warganya nggak bisa ngantri. Tiba-tiba kita datang ke negara yang orangnya bisa ngantri. Faktor pembentukan integrasi nasional. 1. Adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. 2. Adanya keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. 3. Adanya rasa senasib dan perjuangan akibat penderitaan penjajahan. 4. Adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, tanah air, dan bahasa. 5. Adanya kepribadian dan pandangan hidup bangsa yang sama yaitu Pancasila. 6. Adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat. 7. Adanya kesepakatan atau konsensus nasional dalam perwujudan proklamasi Pancasila dan UUD 1945, bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, bahasa kesatuan bahasa Indonesia. Faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama, masyarakat Indonesia yang plural atau beragam diantaranya kebudayaan daerahnya, bahasa daerah, agama yang dianut, ras, dan lain-lain. Yang kedua, wilayah negara yang begitu luas, terdiri atas ribuan kepulauan yang dikelilingi oleh lautan lain. Yang ketiga, besarnya ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang merongrong keutuhan, kesatuan, dan persatuan bangsa, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Yang keempat, masih besarnya ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan menimbulkan ketidakpuasan dan menyinggung SARA, gerakan separatisme dan kedaerahan, demokrasi, dan unjuk rasa. Yang kelima, adanya paham etnosentrisme di antara beberapa suku bangsa yang menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku lain. Yang keenam, lemahnya nilai-nilai budaya bangsa akibat kuatnya pengaruh budaya asing. Yang ketujuh, merebaknya media provokasi yang menimbulkan pergesekan dan konflik antar anggota masyarakat. Contoh integrasi nasional. Contoh integrasi nasional yaitu yang pertama, sikap saling berbagi. Indonesia sejak dahulu sudah terkenal dengan keramahannya. Sikap yang warga ramah ini dibarengi dengan sikap yang saling berbagi kepada sesama, yang dikembangkan sejak dini. Yang kedua, pelaksanaan gotong royong. Indonesia terkenal dengan gotong royong, saling membantu dalam melakukan apapun dengan sesama warga setempat dengan solidaritas tinggi. Yang ketiga, saling menghargai. Contoh wujud dari integrasi nasional berikut ini adalah rasa untuk saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak membedakan satu dengan yang lain. Meskipun Indonesia dengan beragam perbedaan budaya, namun tetap satu jua.